Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Ikhwatu fid din, saudara-saudari, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab Safinatun Najah karya dari Syekh Salim Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan tasydid dalam surat Al-Fatihah dan pembahasan setelahnya insyaallah bi'inillahi ta'ala. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain. Faslun tashdidatul fatihati arba'ata asyarata. Pasal tentang tasydid yang ada di surat Al-Fatihah berjumlah 14. Dimulai dari bismillah, yaitu bismillah fauqul lam. Tasydid di surat di bismillah ini ada di atas huruf lam. Bismillah. Ar-Rahmani fauqur ra. Ya. Ar-Rahman tasydidnya ada di atas huruf ra. Ar-Rahman harus ditekan. Ar-Rahim fauqur ra juga di atas ra. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah tasydidnya ada di atas huruf lillah. Lamil jalalah. Fauqa lamil jalalah. Rabbil alamin. Kemudian Rabbi fauqal ba, yaitu ada di huruf ba, di atas huruf ba. Rabbi. Rabbil alamin. Ar-Rahmani di atas huruf ra, fauqar ra. Ar-Rahimi fauqar ra. Ar-Rahim tasydidnya ada di atas huruf ra. Kenapa dibahas tentang tasydid ini? Karena penting agar kita tahu di situ ada penekanan huruf. Malik yaumiddin. Ya, fauqad dal. Di kalimat Malik yaumiddin tasydidnya ada di atas huruf dal. Iyyaka na'budu fauqa ya. Di atas huruf ya dari kalimat iyyaka. Wa iyyaka nasta'inu fauqal ya. Demikian juga huruf iyyaka nasta'inu di atas huruf ya. Ihdinas sirata al-mustaqima, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus, di atas huruf shad. Siratal ladzina, ya, siratal ladzin di fauqal lam. Sirata alladzina di atas huruf lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqad dad wal lam. Ya, walad do di atas huruf do dan lin. Ya, do-nya masuk ke huruf lam. Dallin, demikian. Kemudian itu tentang tasdidat yang perlu kita pahami. Kemudian selanjutnya wa yusannu raf'ul yadain fi arba'ati atau fi arba'ati mawadhi'a, disunahkan mengangkat kedua tangan ya dalam 4 tempat. Ya, dalam mazhab Hanafi tidak ada angkat tangan ya, langsung. Tidak termasuk hal yang disunahkan ya, dalam mazhab Hanafi. Kita membahas dalam mazhab Syafi'i, wa yusannu raf'ul yadain, disunahkan mengangkat kedua tangan dalam 4 tempat. Inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram, maka disunahkan mengangkat tangan. Itu mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan kuping, sehingga para ulama menjelaskan dalam mazhab adalah tangan diangkat ya. Mungkin jempolnya itu pergelangan tangannya sejajar dengan bahu, sehingga ujung jari tengahnya itu sejajar dengan kuping. Ya, kurang lebih demikian. Kemudian selanjutnya adalah wa indar ruku'i, dan ketika mau ruku ya, dengan sedikit memperpanjang Allahu Akbar ya, agar tidak ada gerakan yang kosong dari ucapan zikir. Sehingga tidak sedikit kita jumpai mungkin masjid-masjid di negeri kita ketika mau ruku ya, dia membaca Allahu Akbar dalam keadaan sambil ruku, berbarengan dengan gerakan rukunya.
Kenapa? Sehingga tidak ada satupun gerakan yang kosong dari zikir sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Kemudian wa indal i'tidal, dan ketika mau berdiri ke i'tidal, Allahu Akbar. Dari i'tidal mau turun maksudnya. Ya, setelah itu wa indal qiyam, dan ketika seseorang mau berdiri minat tasyahudil awwali, dari tasyahud awal. Ya. Jadi setelah rakaat kedua dia tasyahud awal, maka dia mau berdiri ke rakaat ketiga, dia disunahkan sambil mengangkat tangan. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat seseorang sujud itu ada 7. An yasjuda ala sab'ati a'dha. Dia sujud di atas 7 anggota sujud. Ya, disebutkan ada 7 anggota sujud. Yang mana dalam hal ini ada 7 anggota sujud. Yang pertama, antakuna jabhatuhu maksyufah. Selayaknya dahi seseorang ini terbuka. Ya, artinya dahi itu bisa menempel ke tempat sujud, tidak tertutup oleh sesuatu apapun. Ya, dalam mazhab Syafi'i demikian. Mungkin dalam mazhab lain tidak sedikit kita jumpai seseorang yang menutup dahinya ketika sujud dan dianggap sah. Kita membahas dalam mazhab Syafi'i, maka harus ada syarat ketika seseorang sujud, dahinya harus menyentuh ke tempat sujud. Kecuali mungkin ada uzur, misalkan ada rambutnya tumbuh di dahi misalkan. Ya, atau mungkin ada perban, mukanya luka misalkan, dahinya luka, maka dia diperbolehkan dalam hal ini dengan sebab ada uzur yang syar'i tentunya. Dahinya di sini terbuka, dahi sebagaimana ma'ruf tentunya. Kemudian yang selanjutnya adalah wattahamulu bi ra'sihi. Selayaknya ketika dia sujud tadi, ya, memang menjadikan dahinya, membebankan dahinya ke tempat sujud, ya, bukan didorong. Sebagian orang terkadang sujud ini ya kayak memberatkan kepala luar biasa. Tidak, dia memang menjadikan dahinya, ya, menyentuh tempat sujud, ya, menjadikan beban fokus kepada dahinya. Tapi bukan berarti kemudian dia, ya, memberatkan luar biasa sampai mungkin baru tobat seminggu 2 minggu dahinya sudah hitam karena dia nekan luar biasa. Tidak demikian. Ya, dia membebankan dengan porsi yang normal, ya. Kemudian wa adamul hawiyi li ghairihi, dan selain dia ketika sujud memang meniatkan untuk sujud, ya, bukan niat untuk turun untuk yang lain. Ketika dia mau sujud memang niatnya untuk sujud, ya, bukan karena yang lain. Misalkan dia mau sujud tapi ngeliat HP-nya jatuh, jadi dia niatnya untuk ngambil HP-nya misalkan. Tidak, memang diniatkan untuk sujud. Wa an la yasjuda ala syai'in yataharraka biharakatihi. Selayaknya dia sujud, ya, tidak sujud kepada sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Ya, misalkan seseorang memakai surban misalkan. Ya, telah dibuka dahinya, memang sudah dibuka, tetapi mungkin surbannya tidak sebagaimana mungkin surban-surban yang dipakai oleh orang-orang Saudi misalkan. Ada 2 sisi di kanan dan di kiri. Dia tidak lilitkan ke kepalanya misalkan. Dia memang sengaja lepas demikian. Kemudian ketika dia sujud, maka dia arahkan yang bagian kanannya atau bagian kirinya untuk menutupi kepalanya misalkan. Ini kan surban bergerak dengan gerakan dirinya. Ketika dia taruh di atas dahinya,
maka ini tidak termasuk dalam hal yang dibenarkan dalam pembahasan kita. Syaratnya harus sujud ke sesuatu yang tidak bergerak dengan gerakannya, atau mungkin wanita, ya, ketika mereka ketika mereka sujud dengan rukunya, maka mereka menghamparkan rukunya di tempat sujud. Ini juga tidak dibenarkan. Kemudian selanjutnya, ya, jadi alakulin yang tidak bergerak dengan gerakan dirinya, entah mungkin ya, sapu tangan atau apa yang bergerak dengan gerakan dirinya, maka tidak diperkenankan pula. Tidak terbatas yang kami sebutkan tadi. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Dan ketika dia sujud tadi, ya, selayaknya bagian bawah lebih tinggi dari bagian atas. Artinya apa? Ya, bagian bawah tubuh harus lebih tinggi daripada bagian atas, yaitu kepala. Kepala harus lebih rendah daripada ya bagian belakangnya. Kenapa? Karena itu syarat dalam seseorang yang mau sujud. Makanya Abu Jahal dan yang semisalnya, mereka tidak mau sujud karena mereka mengatakan itu kami lebih, ya, bagian belakang kami lebih tinggi daripada kepala kami. Ya, mereka tidak mau, seakan-akan menghinakan kepala mereka. Beda kalau seseorang mungkin memiliki uzur, misalkan seseorang memiliki hidung mungkin yang panjang luar biasa, saking panjangnya misalkan sampai sejajar bagian belakang sama kepalanya, misalkan ada yang demikian, kita tidak mengetahui, ya, maka itu tidak masalah. Dan tidak boleh juga seseorang sujud di atas, ketika sujud ada batu, misalkan batu itu lebih tinggi daripada bagian belakangnya, tidak boleh, harus lebih rendah. Yang ketujuh adalah wattuma'ninatu fi, harus tuma'ninah dalam sujud. Ya, tidak seperti sebagian kaum muslimin sekarang sholat 23 rakaat 7 menit 12 menit selesai. Mana tuma'ninah di situ? Dia harus menaruh semua, ya, anggota sujudnya tadi. Setelah itu dia bisa membaca bacaan tasbih, minimal bacaan tasbih 1 tasbih. Itu disebut sebagai tuma'ninah. Kadar minimal disebut sebagai tuma'ninah. Kemudian kita lanjutkan a'dha'us sujud, yaitu anggota sujud ada 7. A'dha'us sujud sab'ah. Al-jabhah, yaitu dahi. Wa butunil kaffain, yaitu tangan, dalam artian yang dipakai untuk memegang, ya, telapak tangan yang dimaksud di sini. Makanya disebut sebagai lamastumun nisa, menyentuh wanita itu dengan telapak tangan yang dipakai buat memegang, ya, 2 telapak tangan. Warokbah, yaitu lutut, ya, lutut yang menyentuh. Wa butuni asabi rijlain, dan telapak dari jari jemari kaki yang menyentuh. Ini yang disebut sebagai anggota sujud. Semua ini harus menempel dan menghadap ke kiblat. Ya, sebagian kaum muslimin terkadang ketika sujud, ya, alal khilaf, ulama berselisih apakah kaki itu dirapatkan atau tidak. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu direnggangkan. Kenapa direnggangkan? Agar jari jemari memang benar-benar bisa menghadap ke kiblat dengan benar. Karena kalau dirapatkan maka akan kesulitan jari jemari menghadap ke kiblat. Dan ketika sujud memang harus menghadap ke kiblat semua anggota sujud tadi. Wallahu a'lam. Dan hal ini ketika seseorang sujud, misalkan dia tidak memiliki anggota tubuh, tangan misalkan dari lahir, maka apa yang tersisa dia pakai untuk menyentuh tempat sujud. Misalkan tidak memiliki kaki dan semisalnya, apa yang tersisa maka dia tempelkan ke tempat sujud tadi. Dan sunnah bagi laki-laki yaitu melebarkan tangan dan kakinya ketika sedang
sujud. Ya, adapun bagi wanita maka tidak disunahkan. Dan juga sunnah bagi seseorang yang mau sujud adalah dia memulai dari lutut terlebih dahulu, turun dengan lutut, kemudian tangan dan menempelkan dahi dan hidung. Ya, jangan sujud langsung hidungnya yang jatuh ya, enggak. Harus jatuh dari yang menurunkan kaki terlebih dahulu, kemudian yaitu lutut maksudnya, kemudian tangan, dahi dan hidung. Wallahu a'lam. Nah, ini tentang anggota-anggota sujud. Kemudian kita lanjutkan tentang tasdidat, yaitu tasdid dalam tasyahud. Ihda wa ishrun. Dalam tasyahud, pembahasannya tentang tasdid yang dalam tasyahud adalah ada 21. Khamsu fi akmalihi, 5 dalam penyempurnaan tasyahud. Wasittah asyara fi aqallihi, dan paling minimal ada 16 tasdid. Kita bacakan at-tahiyatu. Di sini ada at-tahiyat, kalimat at-tahiyat alat ta wa ya. At-tahiyatu, at-tahiyya di ta dan ya. Al-mubarakatu tidak ada tasdid. As-salawatu di atas shad. As-so. At-tayyibatu itu ada di atas huruf to dan ya. At-tayyi. Lillah ala lam al-jalalah di atas huruf lam. Lillah. Assalamu di atas sin. Alaika ayyuhan nabiyyu, keselamatan bagimu wahai nabi. Ayyu di atas ya. Han nabiyyu di atas nun dan di atas ya. An ayyuhan nabiyyu. Wa rahmatullah ala lam lamul jalalah. Rahmatullah di atas huruf lam. Wa barakatuhu tidak ada lafzul jalalah. Assalamu ala assalam yaitu di atas sin. Alaina tidak ada lafzul jalalah. Wa ala ibadillah, nah di atas huruf lam. Ibadillah. As-salihin di atas huruf shad. Ya. Asyhadu tidak ada lafzul jalalah. An la di atas huruf la. Ilaha tidak ada zat. Illallah, kemudian illa di atas huruf lam. Allah di atas huruf Allah, di atas lam dari huruf Allah. Illallah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi. Anna di atas huruf nun. Anna. Muhammadan Rasulullah ala mim. Muhammadan di atas huruf mim. Ya, Rasulullah. Kemudian di atas huruf ro dan di atas huruf lam. Rasulullah. Ya, dan paling sedikit tasdidat yang paling sedikit adalah aqallus salatu ala nabi, dan paling sedikitnya solawat kepada nabi arbaun. Tasdid di atas solawat kepada nabi paling sedikit ada 4. Allahumma di atas huruf lam dan mim. Sholli di atas huruf lam. Ala Muhammadin di atas huruf mim. Wa aqallus salam, dan paling sedikitnya salam assalamu alaikum di atas huruf sin. Assalamu alaikum. Ya. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kekurangan ilmu yang saya miliki, ya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.